Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikhal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikhal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikhal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikhal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepaskan musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikhal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, 'Biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?'" Saul memang tidak dapat menguasai pikiran jahatnya terhadap Daud. Pembacaan yang kita baca hari ini perlu disikapi secara kritis agar kita tidak mengambil kesimpulan yang menggebu-gebu terhadap cara narator menggambarkan situasi yang terjadi pada Saul. Secara khusus pada ayat 9 dikatakan bahwa roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Seolah-olah Tuhan memiliki elemen jahat, yakni roh yang jahat di dalam dirinya dan diberikan kepada Saul sehingga membuat Saul membenci hingga berupaya membunuh Daud. Tentu saja kesimpulan seperti ini adalah keliru. Cara penarasian seperti demikian bukan menunjukkan asal-muasal roh jahat yang bersumber dari Tuhan, melainkan sebuah bentuk pengakuan kuasa Tuhan atas seluruh jalannya kehidupan. Hal ini merupakan salah satu ciri khas dalam pemikiran Ibrani kuno, yang menempatkan sosok tunggal Tuhan sebagai sumber tercipta dan jalannya kehidupan. Inilah salah satu bentuk keterpisahan budaya penulisan Alkitab dengan konteks masing-masing pembaca yang perlu juga ditelusuri lebih lanjut. Pada intinya, kita mendapati jalannya narasi Saul yang untuk kedua kalinya kembali berikhtiar untuk membunuh Daud. Niat Saul untuk melenyapkan Daud ternyata karena ketiadaan roh Tuhan di dalam dirinya dan telah digantikan oleh roh jahat. Berulang kali pula kita melihat Saul merancangkan strategi untuk menangkap dan melenyapkan Daud. Semua itu terjadi karena Saul sudah tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Saul tidak lagi mampu untuk mempertahankan dirinya dari segala serangan dan dorongan kuasa jahat. Sahabat Alkitab, kisah Saul yang berulang kali berubah sikap menjadi jahat menunjukkan kepada kita pentingnya memiliki serta menjaga hubungan dengan Tuhan. Relasi yang intim antara umat percaya dengan Tuhan menjadi modal untuk membangun pertahanan dari segala dorongan dan serangan kuasa jahat yang dapat menghancurkan kehidupan pribadi dan orang-orang di sekitar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu berkomitmen dan teguh untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kami pun memiliki benteng pertahanan yang kuat dari segala serangan kuasa jahat yang mau menghancurkan karakter kami, mau menghancurkan iman kami, dan mau menghancurkan relasi kami dengan sesama. Biarlah hidup kami hanya dikuasai oleh roh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.